Assalamualaikum, Besti. Orang Latin bilang mensana in corpore sano. Di balik cat yang mengkilat, kita butuh pondasi yang kuat. Ceritanya kayak gimana? Kita obrolin bareng-bareng. Perjalanan kami menyiapkan panel hingga akhirnya dapat hasil kerjaan seperti yang teman-teman lihat saat ini. Penuh keringat, penuh derita, penuh perjuangan, tapi ya tetap asik-asik aja. Oke? Oke, ini panel atau kendaraan yang akan kita eksekusi. Sebelumnya, ini kendaraan sebenarnya sudah kita kerok sampai ke tulang-tulangnya, sampai ke platnya. Habis itu sudah dikasih epoxy plat, kemudian kita dempul-dempul dan kita koreksi-koreksi. Setelah kita koreksi-koreksi, ya karena proses koreksi ada ngamplas-ngamplasnya, jadi di beberapa bagian atau bahkan di banyak bagian panelnya banyak yang sampai kelihatan platnya. Nah, untuk yang begini kita akan cari epoksi yang dia mau nempel dengan cukup bagus di plat, tapi juga dia akan tetap mau nempel dengan cukup bagus di area dempul. Karenanya kita akan pilih epoksi yang ada keterangan primer surfacer. Jadi biasanya kalau epoksi yang pure untuk plat itu kita sering menjumpai keterangannya hanya primer saja. Kalau ada primer surfacer kita sudah pernah tanya-tanya ke bagian technical atau bagian pokoknya bakole lah gitu. Biasanya untuk yang ada keterangan primer surfacer begini, dia tetap bagus nempel di permukaan plat dan dia akan tetap bagus juga ketika nempel di permukaan dempul. Hingga nanti ketika kerjaan yang macam begini, yang targetnya hasil kerjaannya nanti gitu gampangnya kalau ada semut lewat di panelnya itu bakal kepleset ngono. Kalau lalat nempel dia bakal opo iki jenenge kaget waktu ngelihat ternyata tambangnya seburuk itu. Jadi untuk kerjaan ini contoh, nantinya kita bakal kasih warna candy. Dengan aplikasi warna candy tentunya cat akan lumayan tebel. Ada dasarannya dulu, kemudian ada candy-nya, belum lagi setelah itu kita tembak clear coat. Nah, sudah terbayang nantinya ini panel bakal kita timpa bertubi-tubi dengan beberapa lapis cat, kemudian timpa lagi dengan beberapa lapis candy, hingga nanti juga bakal ditimpa bertubi-tubi dengan beberapa lapis clear coat. Tentunya ketika kita banyak aplikasi cat terutama yang lapisannya cukup tebal, nantinya bakal resiko thinner ngeresep di bawah lapisan cat akan cukup tinggi. Karenanya sebelum kita kasih epoksi yang surfacer atau epoksi terakhir sebelum kita persiapkan panel untuk lanjut ke tembak cat, kita akan bikin pondasi yang sekuat mungkin. Termasuk diantaranya pondasi yang kuat bisa kita dapatkan dengan aplikasi primer surfacer macam begini. Jadi bagian panel yang ada kelihatan platnya dia akan tertutup dengan epoksi yang memang mau nempel di permukaan plat dengan cukup bagus. Di sisi lain area yang setelah kita koreksi ada bagian yang didempul-dempul, dia akan ketutup sama primer surfacer yang masih cukup bagus nempel di permukaan dempul, tidak resiko muncul pulau dan ngisep-ngisep ketika nantinya kita aplikasikan cat ke panel. Oke, alasan kenapa kita pilih jenis epoksi yang macam begini sudah beres. Kemudian thinner yang kita campurkan tadi kita pakai thinner PU. Tujuannya apa? Dengan thinner PU tentunya nanti epoksi akan cenderung lebih lambat kering. Sekalian kita buat
untuk ngetes panelnya apakah memang ada trouble, maksudnya mungkin muncul pulau dari dempul yang ditembak atau mungkin muncul pulau dari bagian yang kelihatan platnya. Jadi sekalian kalau memang jadi sekalian di langkah ini kita pastikan panelnya harus benar-benar lolos. Kalau memang ada yang nggak beres, biar sekalian kelihatan nggak beres. Untuk teknis aplikasinya, di awal kita tembak dulu tipis-tipis bagian yang kelihatan platnya. Setelah itu kita tunggu ya kira-kira sepeminuman teh. Ya ditunggu nggak lama-lama banget lah, palingan 2 menit 3 menit. Habis gitu lanjut kita tembak panel secara keseluruhan dengan mode langsung basah. Apa enggak beresiko ketika kita nembak epoksi yang lambat kering begini, kemudian tinernya pakai PU langsung dengan mode basah? Ya memang sengaja. Kalau memang panelnya tidak tahan ditembak epoksi yang begini dengan campuran thinner PU dan ditembak mode basah dia bermasalah, ya sudah, biar kelihatan sekalian. Kedepannya kita akan lebih enak ketika menjumpai problem di langkah-langkah awal, bukan kejadian problem di langkah-langkah akhir, malah akan bikin mumetnya bertubi-tubi. Minum oskadon ndak cukup, ngeremus gorengan terasa ndak enak, nyeruput wedang juga terasa hambar, gak ada manis-manisnya. Pahit pun bukan pahit yang menyenangkan, tapi pahit yang benar-benar menyakitkan. Ngono besti, koyok pas kalian nembak si dia, kemudian dia menolak ungkapan cintamu, kan sakit. Ngono besti. Terus kita nembaknya butuh berapa lapis? Nah, untuk kerjaan yang seperti ini kita lakukan nembak PSEP ini hanya 1 lapis tebel. Kecuali di bagian yang tadi kelihatan platnya, ya dia kita tembak dulu tipis-tipis, berarti di area yang kelihatan platnya gampangnya kita tembak setengah dan 1 lapis. Kenapa hanya ditembak 1 lapis saja? Karena habis ditembak epoksi ini hampir pasti nanti ada beberapa titik, beberapa bagian yang dia bakal kena koreksi lagi. Biasanya seteliti apapun kita ngecek panel, kalau sudah ngomong kerjaan yang ada attention to detail, kita mesti ngerjakan sebagus mungkin, seteliti mungkin. Tetap prakteknya masih saja ada 1-2 bagian yang kurang, yang nanti mungkin entah kita bakal melamir dempul dikit, ada baret yang masih relatif dalam yang harus kita pelamir dempul dan lain sebagainya. Kadang nut waktu belum ditembak epoksi begini sudah kelihatan oke. Ternyata setelah ditembak epoksi panelnya kelihatan rata, kelihatan basah semua, baru ketahuan, oh di sini masih kurang enak dilihat, di sini masih ada bagian yang bikin sepet mata. Jadi aplikasi PSEP atau Primer Surfacer ini kita tidak lakukan setebal mungkin, cukup mengcover permukaan panel dengan ideal. 1 lapis langsung basah selama nembaknya cukup rata seperti yang teman-teman lihat hasilnya macam kayak begini, ini bakal sudah cukup. Keesokan harinya setelah nginep ya minimal 1 kali 24 jam, lebih baik sampai ditunggu 2 hari, kita akan lakukan stripping lagi, kita akan lakukan cek recheck lagi hingga nanti setelah panel benar-benar dianggap lolos, baru kita amplas full, kemudian dilanjut kasih surfacer alias epoksi yang tujuannya untuk melapisi panel tahap akhir sebelum acara nembak cat. Mungkin kerjaan seperti ini terlihat berbelit-belit, tapi kalau membayangkan resiko ke depannya,
Waktu kita aplikasi chat misal, ada yang ngisep, kemudian ada yang mulau. Wow, kita tidak berani macam-macam dalam mempersiapkan pondasi panelnya. Tetap kita akan lebih memilih susah di depan, kita akan lebih memilih teliti di depan daripada pusing belakangan. Oke Besti, sekian dulu perjumpaan kali ini ya, tentang bagaimana perjuangan kami untuk mempersiapkan pondasi yang cukup bagus sebelum acara nembak cat dan clear coat. Untuk kerjaan yang butuh memperhatikan detail, ya mau tidak mau kita mesti sabar. Yang punya kendaraan pun harusnya juga mesti sabar menanti proses dan juga menyiapkan anggaran yang lebih. Kenapa? Karena kerjaan yang detail begini tetap butuh tenaga, waktu, pikiran yang lebih juga. Akhirnya ya bayarannya tetap lebih banyak daripada yang tidak perlu sedetil begini. Oke, semoga yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya ya Besti. Mengenai kerjaan kendaraan ini yang lebih detail seperti apa, tunggu kesempatan karena videonya panjang banget, detail banget. Saya masih belum ada kesempatan untuk edit-edit biar informasinya bisa tersampaikan dengan cukup baik. Oke. Mohon maaf atas kurang lebihnya dari kami. Semoga diberikan lancar berkah segala urusan, juga umur yang manfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum.